Hello, I am Muhammad Mustami Haidarullah. Now, I will give you about blue whale. The blue whale is not only the biggest whale living today. The blue whale is the biggest creature ever to have lived on Earth. They are mind-bogglingly gigantic. It is much larger. It is much larger than any dinosaurs. This one and the other ocean giants live their whole lives in seawater. Blue whales commonly reach the closest length of 29 meters. That's roughly as long as three London red double-decker buses parked end to end. They, in the southern hemisphere, are generally larger than those in the northern hemisphere, and female blues are larger than males. The longest blue whale on record is a female measured at South Georgia whaling station in the South Atlantic. She was 58 meters. Hello guys, we are from the third group. We're gonna discuss about the video that we played before. I am Muhammad Musami Haidarullah. And I'm Rahmat Kurniawan Juliansyah. And now we're gonna discuss further about that video. Do you know what kind of text or what kind of video that we showed before? And we need to describe about report text. Okay, yes, good. That is report text. So, jadi video tersebut adalah salah satu contoh report text itu diungkapkan atau dibicarakan. Jadi kita di sini akan membahas tentang report text. Apa itu report text? Report text is a type of document written by someone or group of people to announce the results of an investigation or announce something to the proper authorities. The information given in the report is very general information. Atau dalam bahasa Indonesia kita tahu bahwa report text adalah salah satu jenis teks dalam bahasa Inggris yang menjelaskan detail suatu objek. Detail dalam teks ini adalah detail ilmiah yang meliputi penjabaran objek, baik fisik maupun non-fisik, dari fakta-fakta ilmiah tentang objek tersebut, dan ini adalah sangat-sangat umum atau informasi yang sangat umum. Report text mungkin ada yang menyamakan dengan descriptive text. Tetapi di sini ada sedikit perbedaan tentang report text dan juga descriptive text. Perbedaannya adalah kalau report text itu lebih ke faktual ilmiah, mengarah ke ilmiahnya, fakta-fakta ilmiah. Sedangkan descriptive text itu ada tambahan opini dari penulis. Itu adalah perbedaan dari report text dan juga descriptive text. And what is the function of report text? Yes, the function of report text is present information about something generally. It generally describes the way things are with reference to a range of nature, man-made and social phenomenon in our environment, such as mammal, the planets, rock, land, and etc. Jadi, fungsi dari report text itu adalah menggambarkan suatu dengan detail atau terperinci, atau dapat terwakilkan dengan kata to describe, to report, to generally information about, to explain. Jadi, ciri-ciri dari report text itu sendiri ialah berisi fakta-fakta ilmiah. Judul teks terlihat lebih umum. Dan yang terakhir mungkin menggunakan tenses jenis simple present. Oke. Jadi itu adalah fungsi dari report text. Sekarang bagaimana cara kita membuat report text atau generic structure dari report text itu sendiri? And the generic structure, the characteristics of report text can be seen from its generic structure and linguistic features. Jadi kita bisa membuat yang namanya generic structure. Itu adalah bagaimana cara kita membuat report text itu sendiri. Yang pertama adalah title.
Title of a report text indicates the topic of the text and it is very general thing. Jadi yang pertama adalah judul atau title. Kalau dalam bahasa Indonesia kita mungkin bisa menyebutkan judul atau title. Nah, judul dalam report text ini adalah merupakan judul dari yang akan disampaikan dan ini adalah sangat-sangat general atau sangat umum dari judul tersebut. Yang kedua ada general classification. General classification is a part that states the classification of general aspect of things, such as animals, public places, plants, and etc. Atau dalam bahasa Indonesia, general classification adalah berisi pernyataan umum yang menerangkan objek laporan, keterangan, dan klasifikasinya. Contohnya mungkin, sharks are predators in oceans. Itu adalah contoh dari general classification. Dan selanjutnya, atau mungkin ini yang terakhir dari generic structure adalah description. Kita harus memberikan deskripsi di dalam report text itu sendiri. This part gives describing of the things which will be discussed in a detail in terms of parts and their functions, qualities, habits, and behavior. Atau berisi tentang gambaran informasi dari objek yang akan dijabarkan secara ilmiah. Itu adalah generic structure dalam report text. Report text use relating verb and action verb. For example, relating verb, reptile are scaling animal. And action verb, bird fly in the sky. A report text use of simple present tense. For example, platypus live in streams. Male platypus does not need any burrow, and etc. A report text use conditional and logical connective, such as but, in other hand, and etc. Oke, jadi report text biasanya memiliki unsur kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, kita fokus pada general noun seperti platypus, beast, dan lain sebagainya, atau kata yang merujuk pada sesuatu secara umum. Contoh dalam kalimat mungkin lions are wild. Di dalam kalimat tersebut, singa yang dimaksud merupakan singa mana saja secara umum, tidak spesifik satu singa, melainkan secara umum. Dan selanjutnya adalah verb. Kita di sini mempunyai dua verb. Yang pertama adalah relating verb atau yang bisa disebut dengan nominal verb, yaitu to be, dan yang kedua adalah action verb atau verb 1. Contoh relating verb. Elephant is a big animal. Elephant is a big animal. Jadi di sini kita tidak mempunyai yang namanya kata kerja yang benar-benar untuk melakukan sebuah pekerjaan, melainkan kata kerja to be untuk menjelaskan objek tersebut. Dan yang kedua adalah action verb. Contohnya adalah birds fly in the sky. Burung-burung itu terbang di langit. Jadi kata kerja di sini adalah fly. Fly menggambarkan apa yang dilakukan oleh birds itu sendiri. Dan yang terakhir, pasti. Melihat dari contoh-contoh yang sudah diberikan, kita menggunakan simple present tense. Jadi subject plus verb 1 and object untuk menyatakan sebuah kebenaran dan juga fakta-fakta ilmiah atau general truth. Contohnya, mungkin contoh, a baby of the blue whale generally weighs more than 500 kilograms. Itu adalah contoh dari simple present tense. Nah, itu adalah penjelasan tentang report text, mulai dari penjelasan definisi sampai unsur-unsur kebahasaan yang ada di dalam report text itu sendiri. Sekarang, bagaimana cara kita mengajar? Apa media yang bisa kita gunakan untuk mengajar tentang report text? Jadi media yang digunakan untuk report text itu
banyak sekali yang bisa digunakan. Contohnya Zoom, Google Meet, dan sebagainya. Mereka memiliki keunggulan jika kita menggunakan Google Meet atau sejenisnya, kita bisa bertanya langsung kepada pembimbing kita jika ada apapun yang kita tidak ketahui, dan itu bisa secara langsung. Dan yang kedua ialah WhatsApp, atau kita bisa menggunakan voice note untuk itu. Dan yang ketiga yaitu menggunakan YouTube. Menggunakan YouTube itu sangat enak sekali. Kenapa? Karena kita bisa mengulang dan Ya, kita bisa mengulang dan juga kita bisa memberikan kreativitas kita di dalam video tersebut. Dan yang terakhir, untuk presensi kita yang di bawah, kita akan memberikan challenge. Challenge-nya yaitu kalian harus membuat tripoteks sederhana untuk absen kalian. Jadi kami akan tunggu komen dari teman-teman semuanya tentang report text itu sendiri. Contoh dari report text yang sangat sederhana. Kami akan tunggu sampai apa kata desainnya lah, sampai itu sudah terkeluarkan. Mungkin itu saja dari kita. Saya Muhammad Bustami Hadarullah. Saya Rohmat Kurniawan Juliansyah. Kami pamit undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.